Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, perkenalkan, nama saya Dinda Fatmawati. Saya dari kelas Perbankan 2C dan saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran Ibnu Khaldun. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ibnu Khaldun, seorang yang dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Ia juga dikenal sebagai ahli politik Islam dan bapak ekonomi Islam. Bahkan, pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis sudah jauh terkenal sebelum ada Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori ekonominya. Ibnu Khaldun bernama lengkap Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Di usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat mendalam. Karya-karya Ibnu Khaldun memiliki nilai yang sangat tinggi, yang dikenal dan dikaji oleh intelektual dan akademis dunia. Karya-karya tersebut diantaranya adalah Takrib bin Ibnu Khaldun atau sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarah dirinya. Selanjutnya adalah Muqaddimah, sebuah pendahuluan atas kitab sosiologis, historis, dan filosofis. Selanjutnya, Lubabul Muhassal, sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi yang merupakan ringkasan dari kitab Muhazzaf Afkar Al-Mutaqaddimin wal Mutaakhirin. Brian S. Turner, seorang guru besar sosiologi di Universitas of Aberdeen, Skotlandia, dalam artikelnya mengomentari tentang karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan bahwa tulisan dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari tradisi intelektual yang diterima dan diakui di Barat, terutama ahli-ahli sosiologi. Salah satu karya yang sangat menonjol dan populer adalah kitab Muqaddimah, yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan, Muqaddimah telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menganalisis tentang apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metode-metodenya yang masuk akal, yang dapat dilihat bahwa ia benar-benar menguasai dan memaknai akan gejala-gejala sosial tersebut. Ia juga berbicara tentang gejala-gejala yang membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat modern dan bagaimana sistem pemerintahan serta urusan politik di masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori produksi. Menurut Ibnu Khaldun, produksi adalah suatu aktivitas manusia yang diorganisasikan baik secara sosial maupun internasional. Ibnu Khaldun membahas 3 hal penting dalam induksi. Yang pertama adalah tabiat manusia dari produksi tersebut. Menurut Ibnu Khaldun, di satu sisi, manusia merupakan bintang ekonomi yang bertujuan untuk melakukan kegiatan produksi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada sisi lain, beliau berpendapat bahwa faktor produksi utama adalah manusia. Oleh karena itu, manusia harus melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah organisasi sosial dari produksi, atau yang juga dapat disebut dengan division of labor atau pembagian kerja. Menurut Ibnu Khaldun, untuk dapat melakukan kegiatan produksi, setiap manusia memerlukan yang pertama adalah modal atau keterampilan, yang kedua adalah kerjasama atau organisasi dari banyak orang, yang ketiga adalah spesialisasi kerja yang tinggi, dan yang keempat, pengulangan kegiatan operasi produksi yang sederhana. Dengan begitu, maka proses produksi barang dan jasa dapat dilakukan dengan cepat, dengan kualitas yang baik. Yang ketiga adalah organisasi internasional. Dari produksi atau yang juga disebut dengan perdagangan internasional, menurut Ibnu Khaldun, pembagian kerja yang baik akan menghasilkan output produksi yang banyak pula.
Hal ini berdampak pada output produksi yang akan mencapai tingkat maksimum sehingga terjadi surplus barang yang dihasilkan dapat diekspor ke luar negeri. Kegiatan ekspor tersebut akan meningkatkan devisa negara sehingga neraca pembayaran negara akan positif dan kemakmuran akan meningkat. Itulah tadi sejarah mengenai pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.